Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita di Sutrisno Soekarno Channel. Kita akan lanjutkan belajar bareng kita terkait dengan bahasa pemrograman Python dasar. Kalau kemarin kita sudah belajar array di part 7, kita sekarang akan lanjutkan di part 8. Untuk part 8 ini kita akan belajar terkait dengan Python for loops. Jadi, eh, saya sudah menyiapkan beberapa latihan. Silakan teman-teman bikin foldernya, misalkan 48 seperti ini. Jadi biar nurut aja data-datanya yang kita pelajari dari awal. Nah, kita bikin file baru, misalkan 1.py. Oke, nah kemudian di 1.py ini kita punya data, misalkan, nah seperti ini. Misalkan variabelnya apa, kemudian kita buat array-nya di sini, kemudian for x in variabel itu, kemudian kita print x-nya. Nah, kita misalkan pakai bahasa Indonesia aja, misalkan 2 sama dengan array-nya apa aja, datanya misalkan semangka, kemudian melon. Nah, seperti ini, misalkan ada 2 data, kemudian kita for x sama in 2 misalkan, kemudian kita print print X. Nah, kita coba tes hasilnya. Nah, maka akan ngurut semangka dan melon. Dan yang diurutkan adalah sesuai dengan terindeks. Jadi, eh, apa namanya, yang kita urutkan dari sini, nanti akan ngurut di sini. Oke, misalkan ini saya tambah lagi. Semangka, melon, salam, misalkan. Kemudian jeruk. Kita coba tes lagi ya. Saya clear aja. Nah, maka akan muncul semangka, melon, salak, dan jeruk. Oke, sampai sini paham ya untuk konsepnya. Jadi kita buat nama variabelnya, kemudian ditambah for x, nah ini for x in nama variabel itu. Jadi kita ngeprintnya x-nya yang sudah dibuat perulangan for. Oke, kemudian kita hapus saja ini datanya. Kita buat data baru, misalkan 2.py. Oke, kemudian di sini kita langsung aja for, misalkan for x in apa datanya, misalkan semangka. Oke, titik 2, kemudian kita print x-nya. Ini saya clear aja. Clear. Oke. Nah, maka akan diurutkan ini datanya ini semangka. Kalau tadi kan for X ini dari data array ini, data array ini. Jadi diurutkan semangka, melon, dan lain-lain. Tapi kalau kita pengen langsung datanya seperti ini sudah kita deskripsikan ini, maka dia akan ke bawah sesuai dengan karakternya. Oke, for X in semangka. Kalau tadi for X in variabelnya apa. Jadi kalau bentuknya array nanti dia ke bawah. Kalau karena ini bentuknya adalah data seperti ini, maka dia diurutkan seperti ini. Set gitu ya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Di sini di 3.py the break statement. With the break statement, we can stop the loop before it has looped through all the item. Kita buat ini misalkan datanya 3.py 3.py. Nah, ada data eh, buah misalkan dengan weight ya buah. Kemudian buahnya ada apel, banana, sama cherry. For X, for X in buah. Kemudian print X.
if X sama dengan banana, if X equal atau sama dengan banana, maka break gitu. Oke, kita coba lihat hasilnya. Saya clear dulu. Oke, saya ganti jadi 3.y. Nah, apple, banana. Di sini kan ada banyak ya. Ada apple, banana, sama cherry. Tapi dia kan akan berhenti saat ada saat X sudah ada di banana. Oke. Misalkan ini saya tambahkan lagi di depannya. Saya tambahkan misalkan semangka. Kita coba cek. Nah, maka apple, semangka, sama banana. Di setelah cherry misalkan atau setelah banana kita tambahkan melon, nggak ngaruh karena dia akan break setelah ada ketahuan ada banana sini. Jadi mau tambahkan melon, cherry juga nggak ngaruh gitu ya. Oke, saya clear, paham sampai sini. Silahkan dipraktekkan. Kita lanjutkan. Di sini di 4.py, misalkan datanya mirip-mirip aja sama tadi. Kalau tadi break setelah banana, oke, kita bikin data baru namanya 4.py. Nah, ada data namanya fruits, ada apple, banana, sama cherry. For X in fruits, kemudian if X sama dengan banana, break print X. Oke, kita coba tes ini 4.py. 4.py yang sebelumnya 3 ya. Oke. Nah, jadi di sini kita hanya ngeprint apple aja. Bedanya sama yang tadi, oke. Nah ini, if X sama dengan banana, titik dua break. Nah, tapi di sini if X sama dengan banana, break. Tapi ini di sini print X gitu ya. Oke, print X-nya eh, kalau ini di depannya, kalau ini ada di belakangnya. Oke, nah ini mirip sebenarnya, cuman ini di print X dulu. Di print X baru nanti banananya juga ikut. Tapi kalau ini benar-benar eh, kalau udah ada banana dia nggak ikut ini banananya di sini. Jadi nanti akan kedetek hanya apple aja untuk hasilnya. Oke, jadi hampir mirip dengan yang tadi yang di 3.py, cuman yang untuk 3.py ini printnya ada di sebelum if X sama dengan. Nah, tapi kalau ini ada di setelah break. Oke, nanti dipraktekkan aja. Oke, kita clear lagi. Kemudian kita buat 5.py. 5 dot. Nah, di 5.py ini kita akan bikin datanya seperti ini. Jadi di sini kalau tadi break, sekarang namanya kita ganti jadi continue. Jadi bedanya sama yang nomor 4 tadi, 4.py. Ini sama untuk sintaknya, tapi bedanya kalau yang sebelumnya break, kalau ini continue. Oke, coba kita cek hasilnya. A.py. Jadi banananya dilompatin. Jadi mengganti yang tadi break. Jadi continue-nya dia dia dikelompatin kalau apa namanya banananya ini. Oke. Saya ganti misalkan ini semangka. Nah, banananya tetap dilompatin. Ini misalkan saya ganti semangka. Maka semangka yang dilompatin. Oke. Nih bedanya yang tadi kalau tadi pakai break, sekarang pakai continue. Lanjut lagi, kita akan the range function namanya di eh, Python for loops. Kita bikin file baru.
namanya 6.py. Kemudian kita akan bikin datanya seperti ini. Ada for x in range-nya 6. Ini saya clear. Hasilnya adalah 6.py. 6. Jadi 0 dianggap 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah sampai 6 gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini misalkan sampai 7. Oke. Ini sampai 100 misalkan. Banyak banget ya. 100. Oke, ini sampai 99. Oke, kita clear aja. For X in range. Range sampai 100 gitu ya. Range-nya 100. Jadi 0 sampai 99. Karena 0 sampai 99 kan 100. Oke, kita hapus. Kemudian kita buat using the start parameter. Oke, namanya 7.py. 7.py. Nah, jadi ada start parameternya. Dari 6 sampai, dari 2 sampai 6. Kita coba lihat hasilnya. Lihat dulu 7.py. Nah, start parameternya adalah dari 2. 2 sampai ini 6. 2, 3, 4, 5. Ini. Yang terakhir dia sebelum 6 gitu ya. 2 sampai 6. Tapi duanya ikut sini. For X in range 2,6. Oke, misalkan 2 sampai 60 misalkan. Nah, maka 2 sampai 59. 2 tetap ikut. Awalnya, nah, using start parameter. Oke, startnya adalah dari 2. Oke, kemudian batas akhirnya adalah 60 sebelumnya 60. Oke, saya clear. Kita lanjutkan lagi. Kita akan masuk ke increment with sequence with 3. Oke, 8.py namanya. 8.py. Oh, kok 9 ya? 8 atau 8? Belum 9 ya, masih 8. Oke, di 8.py tadi hampir mirip dengan yang tadi. Nah, tapi ini ada for x in range 2. Kalau tadi kan 2 sampai 29 ya berarti ya. Ini. Cuman ini nanti kelipatan 3. Jadi 2, kalau nggak salah 2, kelipatan 3-nya berapa? 5 ya. 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba print. 8.py. Nah, ya benar ini. Jadi kelipatan 3. Dari startnya dari 2 sebelum 30. Oke. Dari 2, 5, 8, 11 sampai dengan 29. Oke. Ini misalkan jadi 2. Coba kita tes ya, bisa atau enggak ya. Nah ini 2, 4, 6 sampai dengan 28. Oke. Dan defaultnya 1. Sama seperti tadi, defaultnya kan 1 yang tadi. Ini. Kalau begini kan defaultnya 1. Yang tadi sama, ini 7.py tadi gitu ya. Tapi ini kita kasih kelipatan. Kelipatannya bisa 2, 3, 4, 5 gitu. Misalkan 4. Nah ini 4 kelipatan 4. 2 tambah 4 kan 6. 6 tambah 4, 10 dan seterusnya. Oke, kita clear. Sudah paham sampai sini? Nah, kita akan lanjutkan di 9.py. Nah, namanya perulangan bersarang. Perulangan bersarang. Nested loops ya. Oke, 9.py. 9.py. Di sini kita punya data seperti ini. Oke, ada ADJ misalkan. Ini warna aja ya. Warna misalkan. Warna, warna. Ada warna sama buah.
variabelnya dalam bentuk array, ada warna sama buah di sini. Oke. Warna ada red, big, pasti, kemudian ada eh, oh ini biru misalkan, ini hijau, ada apel, banana sama cherry. For X in warna, for Y in buah. Print X sama Y. Oke, print X Y. Jadi nanti akan silang-silang seperti ini. Red X-nya di warna, berarti red apple, red banana, red cherry. Biru apel, biru banana, biru cherry. Hijau apple, hijau banana, hijau cherry. Kita coba cek hasilnya. Ini 9.py. Nah, ini eh, teman-teman bisa cek red dulu ini. Oke. Nah, dipahami ya. Oke, silahkan dipraktekkan aja. Nanti sintaknya akan saya share ke GitHub saya. Silahkan dicek di GitHub saya untuk sintak ini. Semoga bermanfaat untuk video ini. Untuk teman-teman yang baru belajar terkait dengan pemrograman Python, kita belajar step by step supaya nanti fundamental kita kuat dan bisa lanjut ke level selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.